saya Dewi Rahmah dari PEM Elwira Unit SMA Negeri 2 Pamekasan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kepemimpinan. Apa sih Kak materi kepemimpinan itu? Nah, kepemimpinan yaitu suatu proses mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Di mana di dalam kepemimpinan terdapat beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Yang keempat, fungsi pengawasan dan lain-lain. Di dalam kepemimpinan terdapat beberapa tipe kepemimpinan. Apa aja sih Kak? Yang pertama, otoriter. Seorang pemimpin yang cenderung suka pemerintah kepada bawahannya dalam segala hal. Yang kedua, demokratis. Seorang pemimpin yang suka memberikan kebebasan kepada bawahannya dalam hal berpendapat dan lain-lain. Yang ketiga, karismatik. Seorang pemimpin yang memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa. Yang keempat, paternalistik. Seorang pemimpin yang memiliki sifat kebapakan, di mana ia menganggap bawahannya tidak bisa mandiri. Yang kelima, militeristik. Seorang pemimpin yang memiliki sifat cenderung disiplin dan biasanya ia suka dengan hal-hal yang formal. Nah, di dalam kepemimpinan ada yang namanya pemimpin. Kak, apakah pemimpin itu sama dengan kepemimpinan? Beda teman-teman. Pemimpin yaitu seseorang yang dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Di mana pastinya seorang pemimpin ingin menjadi pemimpin yang ideal. Apa sih Kak pemimpin yang ideal itu? Nah, pemimpin yang ideal yaitu pemimpin yang dapat mengajak anggota kelompoknya ke arah yang lebih baik. Di mana pemimpin yang ideal memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, jujur. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, berinisiatif. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, rela berkorban. Dan yang terakhir, dicintai dan mencintai anggota kelompoknya. Nah, setelah itu, di dalam suatu diskusi atau suatu pembicaraan ada yang namanya komunikasi. Apa sih Kak komunikasi itu? Nah, komunikasi yaitu suatu penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain ataupun seseorang ke suatu kelompok. Di mana komunikasi dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama verbal, yang kedua non-verbal. Nah, yang pertama verbal atau komunikasi secara langsung dapat berupa bahasa lisan atau tulisan. Yang kedua non-verbal atau tidak langsung dapat berupa bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan ekspresi wajah. Di dalam komunikasi terdapat unsur komunikasi yang wajib dipenuhi jika ingin komunikasi berjalan dengan lancar. Apa aja sih Kak unsurnya? Yang pertama, komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, komunikan atau penerima pesan. Dan yang terakhir, umpan balik, di mana alurnya komunikator atau pengirim pesan menyampaikan pesan kepada komunikan atau pengirim pesan atau penerima pesan yang selanjutnya akan diumpan balik kepada komunikator. Nah, di dalam komunikasi terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor pendukung komunikasi yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, kenali orang lain. Yang ketiga, mau mendengarkan. Yang keempat, memberikan pernyataan yang jelas. Yang kelima, memberikan umpan balik. Yang keenam, mau membuka diri. Nah, selain itu ada juga faktor penghambatnya loh. Apa aja sih Kak? Yang pertama, egois. Yang kedua, marah. Yang ketiga, lingkungan yang buruk. Yang keempat, membeda-bedakan status sosial. Dan yang terakhir, permusuhan. Nah, di dalam kepemimpinan ada yang namanya kerjasama. Apa sih Kak kerjasama itu? Kerjasama yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Di mana kerjasama memiliki beberapa manfaat loh teman-teman. Apa aja sih?
Yang pertama, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang lebih cepat. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Dan yang ketiga, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman sebaya kita. Nah, di dalam kerjasama ada juga yang namanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang faktor pendukungnya yaitu satu, masing-masing pihak saling menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak. Yang kedua, sama-sama paham tujuan kerjasama. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, ada yang mau menjadi koordinator. Setelah itu ada juga faktor penghambat. Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, keras kepala dan egois. Yang ketiga, curiga dan suka mencurigai. Dan yang terakhir, tidak bisa membedakan antara kerjasama dan sama-sama kerja. Sekian presentasi dari saya mengenai materi kepemimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.